Beralih ke informasi lainnya, bicara tentang jajanan khas kota Semarang, ini tidak hanya lumpia dan juga wingko babat saja. Ya. Ada pula, kayaknya ini mungkin Ferdi juga suka nih ya, bandeng presto yang jadi jajanan yang wajib dibawa wisatawan sebagai oleh-oleh. Dan khusus bandeng presto, ini tak hanya yang tak banyak yang tahu ternyata kalau jajanan ini diproduksi industri rumahan di dalam kampung di pinggiran kota Semarang. Ya, bahkan sampai ramainya penjualan bandeng presto ini juga berhasil mendongkrak ekonomi warga kampung yang tadinya kumuh berbenah menjadi kampung modern. Nah, kita simak selengkapnya dalam segmen Sudut Kota. Semarang tak hanya dikenal sebagai kota lumpia dan wingko babat, namun juga oleh-oleh bandeng prestonya. Di kawasan pusat oleh-oleh Jalan Pandanaran Semarang banyak berjajar toko menjual oleh-oleh bandeng presto dan variannya. Dalam Sudut Kota kali ini membahas sebuah kampung yang menjadi pusat pengolahan bandeng di kota Semarang. Ya, Kampung Purwosari Tambakrejo namanya. Sejak tahun 2017, pemerintah kota Semarang menetapkan kampung ini sebagai kampung sentra bandeng untuk menjadi ikon wisata baru. Ya, Kampung Purwosari yang ada di Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang ini menjadi kampung sentra bandeng karena sebagian besar warganya menekuni usaha pengolahan ikan bandeng yang dikemas dalam bentuk bandeng presto, pepes bandeng hingga otak-otak bandeng, dan usaha ini mampu menggerakkan roda perekonomian kampung yang ada di pinggiran Kota Semarang. Nani, salah satu warga kampung Purwosari Tambakrejo, memulai usaha pengolahan bandeng di rumahnya sejak tahun 1995. Berbekal pelatihan di kelurahan dan beberapa tempat, Nani mulai berani membuka usaha sendiri dari nol hingga berkembang sampai saat ini. Ini adalah salah satu proses pembuatan otak-otak bandeng yang dilakukan di dapur Bu Nani, Kampung Tambakrejo, Semarang. Nah, jadi air ini mendidih, baru ditumpangkan bandeng yang sudah dijadikan otak-otak seperti dikukus begitu. Dalam sehari, bandeng produksi Nani minimal terjual sebanyak 20 hingga 30 dus, baik itu bandeng presto maupun otak-otak bandeng. Di masa liburan seperti Lebaran dan Natal serta Tahun Baru, Nani sampai kewalahan karena penjualan bisa mencapai 60 hingga 100 dus. Saya dibina dari Dinas Perikanan Kota untuk ikut pelatihan. Dulu belum segencar sekarang. Sekarang yang produksi sudah banyak, pakai banget. Dulu belum, masih langka ya. Terus saya mencoba produksi 5 kilo, 10 kilo, jalan. Sampai akhirnya ya mungkin berkah rezeki saya, memang Allah memberikan itu. Sampai sehari itu 1 kintal pernah. Dari rumah Nani, saya mencoba bergeser ke rumah sebelah, yakni toko bandeng UD Mina Makmur milik Hartini. Pemandangan sedikit berbeda di bagian dapur produksi, karena di tempat Hartini terdapat beberapa karyawan yang setiap hari bekerja melakukan olahan bandeng baik presto, pepes, dan otak-otak. Dari alat dan perabotnya, dapur produksi bandeng milik Hartini tergolong sudah modern, meski tahapan pengolahannya tetap dilakukan secara manual untuk menjaga kualitas rasa. Sejak tahun 80-an, tepatnya tanggal 25 Desember tahun 80 itu saya sudah mulai usaha dari nol tadi, door to door. Itu kan saya domisilinya di sini. Di belakang rumah saya itu tambak. Saya dulu tuh ngelola tambak. Karena tambak saya takut abrasi dan lain sebagainya, saya alih ke pengolahan. Yang menarik, Hartini mulai menjajakan bandeng olahannya dengan konsep kekinian. Outletnya sudah menyesuaikan bentuk modern, demikian juga dengan kemasan bandeng yang terlihat segar dan higienis. Bandeng olahan warga kampung Purwosari Tambakrejo Semarang ini cukup dikenal dalam hal rasa. Semua diawali dari pemilihan ikan bandeng yang benar-benar segar dan tidak bau tanah. Oh, udah lama. Sekitar 2 tahun yang lalu. Berarti langganan ya, Bu? Oh iya. Kalau beli itu biasanya buat apa sih, Bu? Dijual kembali apa dinikmati sendiri? Enggak, buat makan sendiri. Menjadi sentra bandeng di kota Semarang membuat ekonomi warga kampung Tambakrejo terdongkrak. Kampung yang dulu terlihat kumuh kini terlihat bersih dengan bangunan rumah warga yang layak huni.
Warga yang membuka usaha olahan bandeng pun telah sepakat melibatkan warga lain dalam proses produksi bandeng hingga kurir pengiriman pesanan bandeng. Kampung Sentra Bandeng merupakan satu dari beberapa kampung yang dijadikan program kampung tematik oleh pemerintah Kota Semarang. Keterlibatan dan peran serta warga langsung menjadi kunci berkembangnya kampung tematik ini untuk mendongkrak perekonomian warganya. Damar Sinuko, Semarang, Jawa Tengah.